Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul tiga pada tekan. Hari pertama bulan puasa kita akan ngaji kitab judulnya Maqasidus Shaum karya Imam Izzuddin bin Abdissalam. Imam Izzuddin bin Abdissalam ini kelahiran Suriah, Damaskus, tapi meninggalnya di Kairo. Sebelum kita ngaji, kita baca Fatihah dulu buat Imam Izzuddin. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ila jami'il anbiya'i wal mursalin wal malaikatil muqarrabin. Wa khususun ila Syekh Izzuddin bin Abdissalam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Baik, kita mulai saja. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahi ngawiti ngaji ingsun kelawan nyebut asmane Allah, sifate Allah Ar-Rahmani, zat kang paling welas ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang paling welas ing dalam akhirat beloko. Ulama-ulama dulu, kiai-kiai dulu, kalau maknani Bismillahirrahmanirrahim itu Ar-Rahmani, zat kang paling welas ing dalam dunia lan akhirat, Ar-Rahimi tur zat kang paling welas ing dalam akhirat bloko. Kalau tarjama bahasa Indonesianya apa biasanya? Dengan menyebut nama Allah, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Berarti kalau lihat dari sisi makna Jawanya tadi itu, Ar-Rahman sama Ar-Rahim itu lebih sumrambah mana, lebih umum mana itu kasih sayangnya? Ar-Rahman ya. Iya, Ar-Rahman dan Ar-Rahim itu kasih sayangnya lebih umum Ar-Rahman. Karena maknanya apa tadi bahasa Jawanya? Iya, welas ing dalam dunia dan akhirat. Berarti Gusti Allah itu memberikan belas kasih sayang itu tidak tebang pilih. Apakah orang maksiat, apakah ahli ibadah, apakah perampok, atau orang biasa, semuanya dikasih, ya dibelas kasihani, sehat semua, dikasih oksigen semua. Itu karena belas kasihannya, karena sifat rahmannya Allah. Nah, sementara Ar-Rahim itu belas kasih khusus kepada ya pilihannya Gusti Allah, orang yang taat, berarti tentunya ing dalam akhirat bloko. Jadi nanti orang-orang yang mendapatkan rahimnya Allah itu ya orang-orang yang taat. Selanjutnya wasolla lan muga-muga paring rahmat sapa Allahu Allah ala sayyidina ing atase Gusti kita rupane Muhammadin Nabi Muhammad, wa ala alihi lan ing atase kawula wargane Nabi Muhammad, wasallama lan muga-muga paring keselamatan sapa Allah tasliman kelawan paring selamat temenan. Qala dawuh sapa asy-syaikhu Syekh al-faqihu kang ahli fikih, al-imamu kang dadi imam, al-alimu kang pinter, kang alim, as-sayyidu kang dadi gusti,
al-fadilu kang utama, muftil muslimina kang dadi mufti piro-piro wong Islam, baqiyatus salafi sekarine ulama salaf, as-solihi kang solih, rupane Izzuddin Imam Izzuddin, rupane Abu Muhammadin Abu Muhammad, rupane Abdul Aziz Abdul Aziz ibnu Abdissalam kang dadi anak lanange Abdussalam, ibni Abil Qasim kang dadi anak lanange Abi Qasim, As-Sulami kang Kubailah Bani Sulami, Asy-Syafi'i kang bangsa mazhab Syafi'i, hafidho muga-muga ngreksa hu ing Izzuddin bin Abdissalam sapa Allahu Allah, wa abqalan muga-muga netepaken sapa Allahu ing Izzuddin bin Abdissalam, wa radiyalan muga-muga ngridoni sapa Allah anhu saking Izzuddin bin Abdissalam, wa ardolan ngridoaken sapa Allahu ing Izzuddin bin Abdissalam, bimannihi kelawan keanugrahane Allah, wa karomihi lan kemuliaane Allah. Jadi Imam Izzuddin bin Abdissalam iku asliya, aran asliya Abu Muhammad Abdul Aziz, aran asliya Abdul Aziz berarti. Kemudian dijuluki arane Izzuddin. Apa Izzuddin itu? Artinya ya kebanggaan agama. Jadi pada saat itu abad ke-11 ada agamawan itu diberi kehormatan, julukannya itu Izzuddin. Jadi julukan kehormatan Izzuddin itu. Ya bukan nama asli. Ya lahirnya di Damaskus, kemudian pindah ke Mesir, meninggalnya di Kairo. Selanjutnya Kitabus Shaumi, utawi iki iku kitab mertelaaken puasa. Wa fihi asyratu fusulin, wa fihi lan iku tetep ing dalem Kitabus Shaum asyratu fusulin utawi 10 piro-piro pasal. Imam Izzuddin menjelaskan di dalam kitab Maqasidus Shaum pada bab pertama, pada halaman pertama itu menjelaskan di dalam kitabnya itu ada 10 pasal. Al-faslul awwalu utawi pasal kang pertama iku fi wujubihi ing dalem mertelaaken ing dalem wajibe shaum. Qala Allahu ta'ala ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Kayaknya apal semua ya. Kalau puasa itu pasti dalilnya ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Ya ayyuhalladzina, he eling-eling wong akeh, amanu kang pada iman sapa alladzin, kutiba den wajibaken, alaikum ing atase sira kabeh apa asyiyamu puasa, kama kutiba kaya oleh den wajibaken, poma alal ladzina ing atase wong akeh min qablikum saking sadurunge sira kabeh, la'allakum menawa sira kabeh, menawa ikut tattaquna pada takwa sira kabeh. Di sini Allah menggunakan katanya kutiba. Kenapa ya enggak wujiba atau furido? Pakainya itu kutiba. Kata bahkan maknanya apa sih? Biasanya umumnya itu nulis. Nah di sini kutiba dimaknai mufassirin itu diwajibkan.
Ya artinya kewajiban puasa itu artinya kuat berarti. Kewajiban secara tertulis. Kalau orang memerintahkan orang dengan lisan, kemudian sama tulisan, itu kuat mana itu? Apalagi ada stempelnya perintahnya itu. Kira-kira kuat mana? Dengan tulisan kan ya. Ya merintah dengan secara lisan, hei kamu gini kan kayaknya nggak pasti kuat kan. Tapi kalau misalkan ada kertasnya, ada suratnya ditulis, kemudian terakhir TTD siapa stempel, itu kan kayaknya perintah kuat banget gitu ya. Iya, begitu juga puasa itu. Kama kutiba alal ladzina min qablikum, yang mana puasa ini itu sudah diwajibkan sebelum umatnya Nabi Muhammad juga sudah ada. Min qablikum, sebelum kamu, ya sebelum umat Nabi Muhammad sudah diwajibkan. Iya. Makanya Nabi Muhammad itu ketika hijrah dari Mekah ke Madinah itu, kemudian di situ Nabi Muhammad itu melihat kaum Yahudi itu pada puasa. Kemudian Nabi Muhammad itu bertanya sama kaum Yahudi, wong Yahudi, sampean puasa apa? Terus kaum Yahudi jawabnya, saya puasa mensyukuri ketika Nabi Musa itu selamat dikejar-kejar Fir'aun. Dikejar-kejar Fir'aun, kemudian Nabi Musa itu selamat kan? Ketika membelah lautan itu, nah itu kaum Yahudi itu mensyukuri selamatnya Nabi Musa. Nah, puasanya itu tanggal apa itu biasanya? Syuro Asyuro ya, 10 Muharram. Jadi selamatnya Nabi Musa itu tanggal 10 Muharram. Kata riwayatnya gitu. Nah, makanya kaum Yahudi itu wajib puasa itu. Sababiahnya itu. Ya riwayat lain mengatakan Nabi Adam juga pernah berpuasa ketika mengadakan pertaubatan. Nabi Musa juga berpuasa ketika berkholwat di Gunung Tursina. Dan nabi-nabi yang lain juga sama. La'allakum tattaqun, puasa itu supaya kamu menjadi, katanya menggunakan la'alla. La'alla itu apa? Kata jurmianya, faedahnya apa? Kalau laita, kalau kana, la'alla itu taroji kalau nggak salah. Taroji itu mengharapkan sesuatu yang mungkin itu terjadi. Mengharapkan sesuatu yang dimungkinkan untuk terjadi. La'alla itu. Ya artinya begini, wahai orang iman, diwajibkan kamu untuk berpuasa. La'allakum tatakun, supaya, bahasanya kan supaya kan, menawa-menawa sira kabeh, menawa-menawa ikut tatakuna. Kenapa enggak langsung aja? Maka kamu akan menjadi orang takwa. Kenapa enggak gitu aja? Pakainya kau la'alla. Kenapa enggak fatatakuna? Kamu puasa, wahai orang mukmin, kamu puasa, maka kamu akan takwa. Kenapa enggak gitu aja? Tapi menggunakannya itu la'alla. La'alla. Berarti artinya apa? Ya dengan berpuasa itu sebenarnya ya apa ya? Belum tentu juga nanti akan bertakwa, tapi diharapkan dengan berpuasa itu kita itu ya harusnya ya takwa. Kan gini, orang puasa itu kan, kita misalkan di puasa nih, apakah mungkin pasti setelah puasa itu kita ini menjadi apa namanya lebih baik? Kan enggak juga. Ada orang puasa masih tetap
hatinya kotor, ngomongnya juga masih kotor, ya kan? Zahir batinnya itu tidak ada perubahan meskipun orang itu puasa. Nah, dalam ayat ini la'allakum itu diharapkan ketika kita ini puasa, maka seterusnya itu setelah bulan ini Syawal dan seterusnya ya harusnya berubah. Berubah apanya? Ya berubah semuanya, tingkah lakunya, tutur katanya, akhlaknya dan sebagainya. Itu la'al. Ya gitu kan. Maknahu utawi maknane ayat la'allakum tatakun iku la'allakum tattakunan naro bisaumihi. La'allakum menawa sira kabeh, menawa iku tattakuna gawe perlindungan sira kabeh atawa wedi sira kabeh annaro ing neraka bisaumihi kelawan puasae man, puasae wong. Fa inna saumahu maka saktuhune puasae wong iku sababun dadi sebab lighufraniz dzunubi karena den apurane pira-pira dosa al mujibati kang majibaken linnari maring neraka. Ya, makna dari la'allakum itu adalah semoga kita ini dengan berpuasa itu takut akan neraka. Iya. Bisaumihi dengan sebab puasa kita. Fa inna saumahu sababun lighufraniz dzunub, karena puasa itu sebagai sebab penyebab daripada dihampurannya dosa. Wa fis sahihaini lan ing dalem kitab sahih loro tegese Bukhari lan Muslim anin Nabi saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satuhune Kanjeng Nabi Muhammad iku qala dawuh sapa Kanjeng Nabi bunyal Islam ala khamsin, dunia den bangun apa al Islamu agama Islam ala khamsin ing atase 5. Sing pertama ala antak buddha ing atase yen ta nyembah sapa sira Allah ing Allah wa takfuro lan yen ta mengkufuri sapa sira bima kelan perkara dunahu kang sak liyane Allah wa iqamis sholati lan jumenengaken salat wa itaiz zakati lan nguyaken zakat wa hajjil baiti lan haji maring Baitullah. Sing terakhir wa shaumi Ramadan lan puasa ing dalam bulan Ramadan. Itu dua dalilnya orang harus puasa. Yang pertama ayat Al-Quran, yang kedua itu hadis Bukhari Muslim. Al-Faslu Tsani utawi fasal kang kaping pindho iku fi fadhailihi mertelaaken ing dalem mertelaaken pira-pira keutamaane puasa. Lisaumi fawaidu, lisaumi iku kedue puasa, fawaidu utawi piro-piro faidah. Puasa itu punya faidah-faidah. Yang pertama diantaranya raf'ud darajati, ngangkat derajat, wa takfirul khoti'ati lan nglebur piro-piro keluputan, wa kasus syahawati lan mecah piro-piro syahwat, wa taksirus sedaqati lan ngakehaken pira-pira sedekah, wa taufirut taati lan mlayuaken pira-pira ketaatan, wa syukru alimil khafiyati lan mensyukuri zat kang ngaweruhi pira-pira perkara kang samar, wal inzijaru lan mandegaken an khawatiril ma'asi saking piro-piro krentege piro-piro maksiat wal mukhalafati lan piro-piro keluputan. Fa amma raf'ud darajati mangka anapun utawi diangkate piro-piro derajat iku fali qaulihi
mangka kerana dawe Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza jaa ramadhanu futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar wa suffidatis syayatin. Idza jaa nalikane tumeka apa ramadhanu wulan Ramadan, futihat mangka den buka apa abwabul jannati piro-piro lawang surga, wa ghulliqat lan den kunci apa abwabun nari piro-piro lawang neraka, wa suffidat lan den belenggu sopo asyayatinu piro-piro setan. Maksud dari puasa, maksud dari bahwa puasa itu bisa mengangkat derajat, itu diantaranya yang pertama adalah karena ada hadis Nabi yang berbunyi, idza jaa Ramadan futihat abwabul jannati wa ghulliqat abwabun nar. Ya, biasa kita dengar gitu kan ya. Nalikane wulan Ramadan teka, engko iku bakal pintu-pintu surga dibuka lan pintu-pintu neraka ditutup. Maksudnya apa mon? Apa maksudnya mon? Makanya halaman selanjutnya dijelaskan, amma taftihu abwabil jannati fa'ibaratun an taksirit ta'ati. Ungkapan futihat abwabul jannah itu adalah fa'ibaratun, tetembungan, sebuah ungkapan, an taksirit ta'ati, saking ngakehaken piro-piro ketaatan, al mujibati kang majibaken li fathi abwabil jinani, yang bisa menjadikan terbukanya pintu surga. Jadi futihat abwabul jannati itu adalah sebuah ungkapan majazi kun kuarane mengkononku. Jadi hadis majazi arane. Ya, artinya begini, ketika bulan Ramadan itu datang, maka orang-orang Islam itu dalam beribadah itu meningkat. Maksudnya futihat abwabul jannah itu meningkat. Coba saja di jalan-jalan nih, nanti malam nih pasti nih, jam 10 malam, jam 12 malam di pelosok-pelosok kampung itu tajuk-tajuk pada jam 10, jam jam rolas pada tadarusan kan, tajuk-tajuk pada muni kabeh. Nah itu kan tidak seperti biasanya. Atau misalnya sing pengen i'tikaf, atau misalnya mau ya termasuk terawih, sing mau wong-wong sing ora pada seneng ning masjid atau musola pada mangkat ning musola atau masjid. Nah kun arane mengkono niku futihat abwabul jannah. Jadi sebuah ungkapan majazi. Labaka wa ghulliqat abwabun nar, pintu neraka itu ditutup. Ya paling tidak yang tadinya tidak wekel, paling tidak misalkan ada orang tidak puasa misalkan nih, ada orang tidak puasa, rokokan di pinggir jalan, ya malu lah. Biasanya ududan di pinggir-pinggir jalan, atau misalnya orang puasa mangan jening pinggir jalan. Ya paling tidak ketika masuk bulan Ramadan itu ya ning jero kamar lah udude mangan. Nah itu namanya ghulliqat abwabun nar. Paling tidak mengurangi. Jadi ketaatan itu meningkat, maksiat itu menurun. Itu namanya seperti itu. Hadis majazi itu namanya. Seterusnya walikaulihi lan kerana dawe Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hikayatan kerana ana hikayah an rabbihi saking pangerane Nabi Muhammad azza wa jalla. Iya. Hadis qudsi berarti.
kullu amali bani adam lahu illa siyama. Kullu amali bani adama utawi saben-saben amale anak Adam iku lahu kedue ibnu Adam illa siyama kecuali puasa. Fa innahu mangka satuhune asyam iku li tetep kedue ingsun wa ana hale utawi ingsun iku ajzi mbales ingsun bihi kelawan soim. Wasiyamu utai puasa iku junnatun tameng. Karena ada hadis lagi mengatakan kullu amali bani adam lah illa siyama. Setiap amal anak Adam itu yang memegang amal itu adalah ya orang tersebut itu illa siyama kecuali puasa. Ibadah itu apa sih? Ibadah selain puasa misalkan sholat, zakat, haji, ya zikir, baca Quran dan sebagainya. Itu kan mendapatkan pahala semua ya. Nah pahala itu yang megang tuh kamu-kamu. Masing-masing orang yang melakukan ibadah itu. Tetapi kalau puasa tidak itu. Kenapa seperti itu? Fa innahu li kata Gusti Allahnya tuh gitu. Karena puasa itu saya yang pegang itu. Wa ana azibihi dan saya yang akan membalasnya. Dan puasa itu bisa menjadi tameng benteng ya. Jadi nanti suatu saat ketika kita dikumpulkan di akhirat nanti kan di situ kan ada mahsyar, ada hisab, ada mizan. Nanti ketika ditimbang itu ada salah satu orang nagih, ya Allah, mana pahala saya kan waktu di dunia kan ibadahnya waktu sholatnya. Kata Gusti Allahnya, udah habis. Loh kok habis? Kenapa habis? Yang tadinya misalkan ibadahnya itu totalnya 70% lah. Tiba-tiba seret jadi 30, jadi kurang sih 30%. Kenapa? Ternyata orang itu ketika hidup di dunia itu ada persoalan dengan orang lain. Hakul adami istilahnya. Ya hakul adaminya itu tidak pernah dipenuhi. Orangnya misalkan punya utang di dunianya itu, punya banyak salah dengan manusia, dengan orang lah. Sehingga dengan seperti itu ibadah itu bisa terkurang. Itu ibadah. Tetapi itu ibadah selain puasa itu yang seperti itu. Iya. Memang seperti itu ya. Iya kan ada ungkapan likulli amalin kafarotun. Setiap amal itu bisa digunakan untuk menebus dosa. Likulli amalin kafarotun. Setiap amal itu bisa dijadikan tebusan. Illa sauma, terkecuali puasa. Itu hadis ya. Iya, amal-amal itu bisa dijadikan tebusan kecuali puasa. Karena puasa itu adalah milikku dan saya sendiri yang akan membalasnya. Nah, itu kan sebuah keistimewaan ibadah puasa tuh kayak gitu tuh. Nah, ketika orang melakukan puasa berarti namanya orang itu raf'ud darajat. Derajatnya itu diangkat. Fa idza kana mangka nalikane tetemu opo yaumus shaumi ahadikum dina puasa salah sijine sira kabeh fala yarfus mangka aja gawe omongan kotor sopo ahad, mangka aja ngomong kotor sopo ahad
yauma idzin ing dalem nalikane puasa. Wala yaskhab lan aja ngrasani sapa ahad. Fa in sabba mangka lamun misui ing soim sapa ahadun wong sewiji au qatala atawa merangi sapa ahad ing soim fal yakul mangka becik ngucap sapa ahad inni imruun soimun inni satuhune ingsun iku imruun awak-awakan soimun kang puasa. Inni satuhune ingsun iku soimun wong kang puasa. Fala yarfuth, oleh karena puasa itu adalah haknya Allah, maka fala yarfuth yauma idzin, maka ketika kita sedang berpuasa, ketika ada orang berpuasa, maka fala yarfuth, maka janganlah berkata-kata kotor. Wala yaskob, dan jangan misu ngerasa misu apa? Mengata-ngatain, ngata-ngatain, ngerasani wong. Fa in sabbahu ahadun, maka apabila ada orang yang mengata-ngatain atau memerang orang yang sedang puasa, menyerang, mancing-mancing emosi, maka orang yang berpuasa itu hendaklah dia menjawab innimruun soimun, inni soim. Jadi misalkan kita lagi puasa, kemudian ada yang mancing-mancing emosi misalkan, maka dalam hatinya itu berkatalah dalam dirimu sendiri, inni soim. Aja diladeni, kita lagi puasa. Itu maksudnya. Wallazi demizat nafsu Muhammadin kang utawi rohe Muhammad iku biyadihi, kelawan kekuasaane allazi lahulufu famis soimi, yaktine utawi ambune cangkeme wong kang puasa, yaktine utawi ambu cangkeme atau tutu, bahasa halusnya tutuwe wong kang puasa iku atau ya buluwih wangi indallahi ing dalem sandinge Allah, yaumal kiamati ing dalem dina kiamat, min rihil miski tenimbang ambune minyak misik. Dan ada hadis lagi yang mengatakan selanjutnya, yaitu bahwa yang namanya bau mulutnya orang berpuasa itu lebih, biasanya apa terkenalnya itu, lebih wangi daripada minyak misik. Maksudnya apa itu? Maksudnya apa itu seperti itu? Nah ini sama, majazi lagi seperti kayak tadi hadis Abwabul Jannah, Futihat Abwabul Jannah. Ayo indallah, makanya di sini atyabu indallahi, bau mulutnya orang berpuasa itu lebih wangi dari minyak misik. Itu maksudnya pahalanya orang berpuasa itu, baunya itu lebih gede daripada orang yang menggunakan minyak wangi. Kalau orang menggunakan minyak wangi, mau sholat jamaah, sholat Jumat yang laki, itu kemudian minyak wangi, itu kan berpahala nggak? Iya berpahala. Kita mau sholat, mau ngaji nih, pakai minyak wangi, berpahala, dapat pahala. Tapi pahala itu diungguli. Pahalanya minyak wangi, misik itu zaman dulu adanya misik. Sekarang ya anulah merek-merek lain mungkin. Itu pahalanya diungguli dengan baunya diungguli, pahalanya lebih gede dari baunya orang berpuasa. Maksudnya seperti itu. Maksud dari atyabu
atyabu min rihil miski, itu maksudnya seperti itu, aya indallah yaumal qiyamah. Walis soimi, seterusnya walis soimi lan iku tetep kedua wong kang puasa farhatani utawi kebahagiaan loro, yafrohu kang bahagia kang seneng sapa soim huma ing farhatani. Yang pertama, idza aftara fariha fitrihi, idza aftara nalikane buka sapa soim fariha mangka bunga sapa soim bi fitrihi kelawan bunga kelawan bukae soim. Wa idza laqiyalan keloro nalikane tetemu sapa soim robbahu ing pangerane soim fariha mangka bunga sapa soim bisaumihi kelawan puasane soim. Orang yang berpuasa itu punya dua kebahagiaan, seperti yang itu apa namanya YouTube perdana itu kan, lisoimi farhatani, wong kang puasa iku duweni kebahagiaan loro. Apa sih bahagia? Apa bahagia? Gak puasa bahagia apa sih? Apa ngeluh awak lemes endas puyeng ya kan? Iya, iya bahagia lah. Kalau orang kitanya iman, orang beriman puasa itu bahagia. Bahagianya apa? Ya lagi dekat dengan Tuhan, dengan Gusti Allah, jadikan bahagia. Bahagia itu ada dua jarak kata di sininya. Bahagia ketika buka puasa, ketika berbuka, dan yang kedua adalah wa idza laqiya rabbahu farihas bisaumihi, ketika ya merasakan kedekatan dengan Allah dengan puasa ini. Lah pertanyaannya, kita ngerasa dekat enggak? Kita ini lagi puasa nih. Yang kedua itu bahagia karena dekat, idza laqiya nalikane tetemu ila rabbihi, kitanya ngerasa dekat enggak? Ngerasa ketemu enggak? Ya ketemu ya, kita ini lagi ketemu ini. Dan harus bahagia ya kayak hadisnya ngomongnya gitu. Iya, bahagianya bukan bahagia dapat materi ya. Kita bahagia kan dapat mobil, dapat motor ya kan, dapat duit baru bahagia. Bukan bahagia itu. Bukan bahagia itu. Ya bahagia karena kita bisa beribadah, nuruti perintah Gusti Allah. Ya ayyuhalladzina amanu, berarti kita ini termasuk orang-orang iman semua ini termasuknya. Bukan ya ayyuhannas lagi. Biasanya ciri ya ayyuhannas dengan ya ayyuhalladzina amanu apa itu bedanya kalau ayat seperti itu? Biasanya kalau ya ayyuhannas itu ayat makiyah. Kalau ya ayyuhalladzina amanu ya itu ayat madaniyah, ketika sudah Nabi Muhammad pindah ke Madinah. Artinya ketika Nabi Muhammad itu masih di Mekah, itu yang ditekan itu adalah persoalan keyakinan, akidah. Nah, ketika keyakinan sudah dapat, kemudian pindah ke Madinah, maka yang dibangun adalah struktur sosial. Ya ketika kita sudah iman, sudah yakin dengan akidah kita nih, sudah ada percaya sama Gusti Allah, maka ya tentunya ya kita harus menuruti perintah-perintah Gusti Allah kan, syariat-syariatnya. Kitanya Islam ya berarti ya sholat, suruh puasa ya berarti ya puasa. Nah berarti ketika sudah itu berarti amanu, sudah iman, berarti kita ini naik, levelnya naik kan. Iya, orang berpuasa itu berarti apa tadi? Raf'ud darajat. Satu lagi hadis wa anhu, sekolah jam berapa? Tapi sebelum sekolah. Ya si maning. Wa anhu lan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam annahu satune
Kanjeng Nabi iku kala dawuh sapa Kanjeng Nabi kullu amal ibni Adam utawi saben-saben amale anak Adam iku yudha'afu den tikel apa amal al hasanatu utawi amal kebagusan siji iku asyru amsaliha 10 piro-piro pepadane al hasanat ila sab'i mi'ati dhi'fin tumeka maring 700 tikelan. Kola dawu sapa Allahu Allah azza wa jalla illa shauma kecuali puasa fa innahu mangka satuhune puasa iku li kedue ingsun wa ana hale utawi ingsun iku ajzi bales sapa ingsun bihi kelawan saum ya da'u krana ninggalakene shaim syahwatahu ing syahwate shaim wa dha'amahu lan panganane shaim min ajli karena saking arahe ingsun